Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari yang baru Tuhan beri bagi kita. Mari kita bersama-sama melangkah, berkarya, memuliakan Tuhan, dan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru, semangat yang baru, tetapi juga dengan firman yang Engkau beri bagi kami, yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan di waktu yang Engkau beri bagi kami di saat ini. Maka di dalam kasih dan berkat-Mu mampukanlah kami, supaya dapat mengerti apa saja maksud Tuhan bagi kami untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami, di dalam mengikuti rencana-rencana Tuhan yang ada di dalam kami. Maka berfirmanlah dan layakkanlah kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca Amsal 24 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan, Amsal pasal 24 ayat 19 dan ayat 20. Jangan menjadi marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengamsal dalam nasihat dan wejangan hikmat-Nya bagi kita, ayat 19 ini mau mengatakan bahwa tentu ditujukan kepada setiap orang yang berhikmat, kepada setiap anak-anak Tuhan, bagi kita semua, bahwa jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Karena memang siapapun kita, bahkan orang percaya sekalipun, rentan sekali bagi kita untuk marah. Apalagi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagi kita tentu itu hal yang normal. Marah kepada orang yang berbuat jahat, apalagi yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi pengamsal mau mengatakan hal itu hendaklah jauh-jauh dibuang dari kita. Apa maksudnya? Saya kira pengamsal mau menekankan kepada kita tentang hendaklah energi kita atau segenap daya yang ada kepada kita, jangan kita salurkan dalam hal ini kepada satu kemarahan kepada orang yang berbuat jahat. Sebab bahkan memarahi mereka pun tidak layak. Ya. Artinya ini menunjuk kepada orang-orang yang berbuat jahat, dalam hal ini orang-orang yang memang betul-betul sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kehidupannya, karena cara kerja, hasil-hasil dan buah-buah kehidupannya yang betul-betul tidak bertanggung jawab dan tidak mendatangkan berkat, tapi justru memberikan hal-hal yang buruk. Kata pengamsal dari bagian ini, kemarahan yang ada itu hanyalah hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Justru ketika kita marah kepada orang-orang yang model seperti itu, maka bisa saja kita terjerumus. Bahkan kita bisa menjadi orang yang jahat juga. Ya, terjerumus kepada kemarahan kita atas orang yang berbuat jahat. Karena bahkan kita memarahi mereka pun tiada hasilnya. Maka kita hanya akan membuang-buang energi dalam hal ini. Tapi tentu bagi kita orang percaya, tentu akan mulai melihat dengan hikmat yang Tuhan Allah beri, untuk mulai melihat dan peka terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Siapa yang layak kita tegur, siapa yang layak untuk kita memberikan masukan kepada mereka. Tetapi bahkan dengan kemarahan sekalipun itu tidak berguna. Atau dengan kata lain, mengapa kita tidak boleh marah kepada orang yang berbuat jahat? Karena orang yang berbuat jahat justru hendak bahkan perlu dikasihani, bukan dimarahi. Sebab dengan kita memarahi orang yang berbuat jahat, maka akan semakin jahatlah dia. Ya, kejahatannya kemudian dibalas dengan kejahatan. Dalam hal ini dengan memarahi, bukankah hanya akan membuat orang itu
semakin terjerumus kepada kejahatannya. Tetapi justru ketika dia berbuat jahat, kita tampil dengan mengasihi dia. Bukankah kasih banyak sekali menutupi segala dosa? Bukankah dengan kasih justru akan memberikan satu pandangan baru lagi bagi orang yang berbuat jahat? Bahkan dia sudah berbuat jahat tetapi dia masih dikasihani. Artinya bisa saja ada satu perubahan. Bisa saja ada suatu hal-hal yang baik ketika kejahatannya kemudian dia pikirkan tidak mesti dimaafkan tetapi justru mendapatkan kasih. Jadi hal-hal ini saya kira perlu kita pikirkan bersama sehingga menilai dan bertindak kepada orang yang berbuat jahat tidak dengan kemarahan tapi justru dengan kasih, atau juga justru dengan memarahi kita hanya akan membuang-buang energi sia-sia begitu saja, ya. Tapi selanjutnya juga dikatakan senada dengan itu jangan iri kepada orang fasik. Pengamsal menasihatkan kita jangan iri kepada orang fasik. Artinya bicara mengenai iri, cemburu. Bicara mengenai iri artinya kita di dalam kecemburuan kita kepada orang yang mungkin menurut mata jasmani kita mereka diberkati, tetapi sepengetahuan kita mereka itu adalah orang-orang fasik. Maka pengamsal katakan, jangan kita cemburu, jangan kita iri kepada orang fasik. Di dalam segala kemegahannya, di dalam segala kesuksesannya, jangan kita iri kepada mereka. Kalau iri dan cemburu, kalau mau mengingini apa yang dia miliki, maka hendaknya kamu hendak memiliki dan mau memiliki semua yang ada padanya. Tidak saja segala kelebihannya, tidak saja hanya apa yang kita lihat dengan mata, tapi hendaklah juga memiliki kefasikannya, bahkan memiliki hukuman atas kefasikannya. Karena itu jangan sampai iri hati. Karena dengan iri hati bukankah sama saja dengan mau memiliki semua yang ada pada orang fasik. Tidak saja hanya hartanya, tidak saja hanya kesuksesannya, tapi memiliki kefasikannya. Tapi yang paling berat, berarti orang yang iri kepada orang fasik, dia pun iri dan ingin memiliki hukuman atas kefasikannya. Tentu bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan membuang-buang tenaga, membuang-buang energi dengan cemburu, iri hati kepada orang fasik. Tapi justru kita mendoakan mereka. Kita belajar bahkan dari cara hidup mereka yang tidak benar, supaya itu tidak menjadi bagian kita. Supaya dijauhkan dalam hidup kita. Bahkan hukuman yang pada akhirnya mengincar setiap orang yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya lagi dikatakan, Ibu Bapak Saudara, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Artinya ayat 20 ini kembali mau menegaskan apa yang sudah saya jelaskan dari ayat 19 tadi. Sehingga untuk apa kita marah, untuk apa kita iri, karena orang jahat, orang fasik, kepada mereka itu tidak ada masa depan. Ya, tidak ada masa depan. Bahkan pelita orang fasik akan padam. Artinya kehidupan mereka suram belaka. Ya, suram belaka. Entah di dunia ini, tetapi jelas ketika ada di dalam kekekalan. Nah karena itu, saudara-saudara, jangan marah, jangan iri, tapi kita belajar dan berproses. Tidak saja pada diri, tapi juga di dalam kita mengamat-amati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan kita boleh mengasihi orang-orang yang bahkan jahat. Siapa tahu mereka boleh diubahkan di dalam rencana Tuhan. Tetapi juga dari bagian ini kita akan mulai berpikir, siapa kita yang bisa melakukan kehendak Tuhan? Siapa kita yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Siapa kita yang tidak akan iri kepada orang-orang fasik yang sepertinya megah dengan segala apa yang kita lihat? Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam karyanya, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi orang yang berbuat jahat, dia akan memungkinkan dalam kuasa Roh Kudus bagi setiap anak-anaknya untuk dapat mengenal, belajar firman, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi juga di dalam kasih dan berkat-Nya, kita tidak akan iri, tapi kita
mulai akan melihat suatu karya yang terbesar. Di dalam ketulusan hati, di dalam damai sejahtera, maka di sanalah anugerah, berkat, kekayaan yang terbesar, yakni di dalam Yesus Kristus. Maka selamat menikmati kebenarannya, selamat menikmati hikmatnya, supaya kita tepat di dalam bertindak dalam kehidupan di hari ini dan selalu terus. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu bagi kami, sehingga di hari ini kami membaca firman, kami boleh merenungkan, dan biarlah penjabaran atas ayat-ayat firman yang boleh kami baca, memungkinkan kami untuk hidup berkenan sesuai kehendak Tuhan. Jaga dan tolong kami, maka hikmat dan penyertaan kuasa Roh Kudus biarlah menaungi kami dalam terus merenungkan firman dan memberlakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, sumber hikmat juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga Bukit Moretti Kalabaru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan. Shalom, damai di hati.